Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Wilman. Saya sebagai engineer di PT Tunas Daerah Ikan Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan alat uji dari Fluke, yaitu ada alat uji Fluke i900. Alat uji ini berfungsi untuk mendeteksi ultrasonik akibat partial discharge pada jaringan. Berikut penjelasan dari saya. Pastikan baterai yang ingin digunakan sudah terisi penuh dengan menekan tombol tes. Bisa Bapak lihat atau Ibu lihat di sini. Seperti ini. Pasang baterai pada unit dengan membuka kunci. Bisa Anda lihat di bawah alat uji. Sudah terpasang, kemudian Bapak kunci lagi atau Anda kunci lagi, tinggal diputar. Tekan display untuk melihat menu yang ada pada unit. Pertama ada image, memory, akustik, palette, markers, dan setting. Kita bisa pilih image atau video ketika mengambil gambar. Kemudian pilih memori untuk melihat hasil. Kemudian ini melihat hasil, kemudian akustik untuk mengaktifkan menu-menu yang ada di dalam menu akustik seperti dB, kemudian minimal dB, maksimum dB, seperti itu. Kemudian kita bisa berubah warna palette, ada rainbow, hitam putih, maupun red and blue. Kemudian ada markers, ini bisa kita aktifkan untuk center point. Oke, kemudian kita bisa lihat di menu setting ada apa aja. Bisa melihat format gambar seperti JPEG dan PNG, kemudian video format berupa MP4. Kemudian kita bisa men-setting tanggal dan waktu. Sebagai simulasi, kami gunakan aplikasi pada smartphone, yaitu frekuensi generator, yang frekuensinya bisa diatur dari 5 kHz hingga 22 kHz. Pada kali ini, pertama kita atur frekuensi pada frekuensi generator tersebut 22 kHz. Mungkin bisa dilihat di layar. Ini contoh ultrasound yang didapat oleh alat ketika frekuensi mencapai dari nilai yang telah ditentukan. Bisa lihat frekuensi yang telah ditentukan, bisa lihat di kanan layar. Karena di aplikasi frekuensi generator kita setting 22 kHz, jadi yang ditangkap oleh alat seperti ini. Bisa dilihat. Nah, ketika kita atur frekuensi dari alat, misal di atas 25 atau di atas 20 kHz, nah, ultrasonik tidak terlihat. Jadi, anggaplah seperti objek ketika di lapangan. Jadi, ketika Bapak setting di 20 hingga 35 kHz contoh. Ketika Bapak belum mendapati nilai di angka sekian, jadi Bapak harus mainkan bandwidth ini Pak, atas atau bawah. Sesuai ya perkiraan dengan adanya ultrasound di objek tersebut. Seperti itu. Ini sebagai contoh. Ini kita mainkan, muncul, ketika kita mainkan lagi ke atas, hilang. Sebagai contoh pengujian kedua, kami merubah frekuensi generator. Kita dapat mendeteksinya dengan merubah atau mengatur bandwidth pada alat. Sebagai contoh, bisa kita lihat. Kita atur sampai menemukan ultrasonik yang terjadi pada frekuensi generator. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, kita bisa mempersempit atau contoh seperti ini. Nah, kita bisa mempersempit bandwidth tersebut untuk memastikan apakah benar PD pada posisi tersebut, seperti itu. Nah, ketika di lapangan, ultrasonik yang terdeteksi belum tentu sama dengan bandwidth frekuensi yang sebelumnya.
ketika pengujian Anda sebaiknya memeriksa pada semua rentang bandwidth frekuensi, seperti yang tadi sudah saya contohkan. Nah, kita bisa memastikan apakah ada PD atau tidak ketika kita mengatur bandwidth tersebut. Seperti itu. Ketika Anda telah menemukan ultrasonic PD pada suatu objek, kemudian Anda arahkan center point pada titik objek tersebut. Bisa Anda lihat seperti ini. Nah, center point ini untuk mengetahui nilai suara dalam dB ketika terjadi ultrasound pada objek tersebut. Nah, serta kita dapat memastikan apakah ultrasound PD tersebut terjadi di titik objek yang kita pastikan memang ada PD. Kita bisa memindahkan pengambilan gambar dengan posisi yang berbeda, seperti ini. Jika kita sudah berpindah posisi dan tetap menemukan PD di titik atau posisi yang sama, itu dipastikan terjadi ultrasonic PD. Seperti itu. Bisa lihat di layar. Setelah Anda menemukan ultrasound PD, Anda bisa mengambil gambar dengan menekan tombol capture sebelah kanan layar dan pastikan center point berada di tengah pada titik PD tersebut. Ambil gambar. Nah, selain mengambil gambar, Anda juga dapat mengambil dalam bentuk video dengan men-setting di image, kemudian pilih video seperti itu, kemudian bisa Anda tekan kembali tombol yang ada di sebelah kanan layar seperti ini. Ini video tetap berjalan. Nah, jika ingin stop, Anda dapat menekan kembali tombol trigger ini, stop dan save. Nah, seperti itu. Nah, untuk melihat hasil gambar maupun video, Anda bisa lihat di memori. Kemudian bisa Anda pilih gambar mana yang Anda mau lihat. Misal Anda mau lihat gambar yang ini. Nah, dari gambar ini Anda juga dapat memasukkan photo notes untuk mengetahui letak atau posisi dari 4 posisi yang berbeda. Misal kita buka photo notes, nah Anda bisa ngambil seperti ini. Anda bisa ambil seperti ini, kemudian Anda bisa ambil seperti ini, dan seterusnya, seperti itu. Setelah Anda telah melakukan pengujian dari beberapa hasil gambar yang tadi Anda simpan, Anda dapat memindahkan data tersebut menggunakan PC dengan menghubungkan pakai kabel USB. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.